friend, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan memenuhi salah satu request dari subscriberku tentang bagaimana cara aku memakai softline yang baik dan benar. Dan apa aja sih yang dibutuhkan selain softline untuk kita memasang dan untuk merawat softline dan untuk menghindari efek samping dari pemakaian softline agar matanya nggak buta atau efek samping lainnya deh yang mengerikan pokoknya. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Selamat menonton, friend. Oke, friend, yang pertama-tama kita buka dulu softline-nya. Biasa dibalut oleh kardus. Kadang ada yang botol kaca, tapi ini kardus. Ini Nobly by Skysole yang karamel. Ini diameternya 15 mm, jadi big size, tapi nggak yang terlalu. Ada yang 16 mm. Dan ini terdiri dari polyhema 57%, water 43%. Jadi, apa sih maksudnya water 43%? Jadi, softline Nobly by Skysole ini memerlukan daya serap air setidaknya 43%. Jadi, ini cocok untuk mata yang sensitif karena dia tidak terlalu menyerap banyak air di mata kita. Oh ya, friend, selain kamu membeli softline-nya, kamu harus juga membeli cairan perendam softline. Kamu tidak boleh merendam softline pakai air biasa ya, friend. Nanti softline-nya bisa rusak dan kalau dipakai ke mata, perih. Jadi ini aku pakai dari X2 yang Comfort Extract yang 500 ml. Aku selalu beli yang besar gini karena lebih ekonomis menurutku. Ini harganya nggak sampai 100.000 dan bisa dipakai berbulan-bulan. Pokoknya nggak lewat expired lah. Tuh, aman. Terus kamu juga harus beli tetes mata softline. Ini wajib banget, apalagi kalau kamu pakai softline di luar ruangan. Naik motor, selain kan kalau naik motor kan kamu bisa pakai kacamata biar debu-debu nggak masuk. Nah, kalau debu-debu masuk tadi, kamu nggak usah khawatir, nggak usah kucek mata. Kamu hanya perlu tetesin cairan tetes mata softline, khusus softline. Kamu kalau ke optik bilang aja, beli tetes mata softline. Beda ya sama ini. Ini untuk merendam, kalau ini untuk menetes. Kalau kerasa kayak mata kering kan, mata kering kerasa ya, kayak ketarik gitu ya, yang dalam sini kayak kering gitu. Nah, kamu harus segera teteskan ini, apalagi kalau mata kamu sensitif, mudah berair dan lain sebagainya. Dan ini harganya sekitar 15 ribuan sampai 20 ribuan. Dan apalagi kalau kamu berada di ruangan yang ber-AC, juga wajib banget bawa ini ya, friend. Karena kan ruangan ber-AC kan membuat mata kamu, kulit kamu itu kering. Tapi ini cuma ditetesin di mata ya. Jadi seenggaknya 1 jam sekali, atau kalau kamu merasa mata kamu kering, kamu segera teteskan ini ya, biar matamu nggak merah, biar matamu nggak iritasi gitu. Dan yang paling penting, kalau kamu pakai softline, usahakan kuku-kuku kamu ini tidak panjang. Jadi potong yang kayak benar-benar mepet ke ini, atau nggak gitu kamu pakai tangan yang kukunya nggak panjang. Kalau misalnya pengen yang lainnya kukunya panjang, pokoknya usahakan jangan pakai kuku panjang, karena nanti kalau misalnya kamu membersihkan softline pakai kuku yang panjang, itu kegores ke softline, karena softline kan ringkih banget ya, itu nanti sobek dan kalau dipakai itu perih gitu. Oke, kita buka ya. Nah, seperti ini. Karamel ini kelihatan nggak sih? Itu ya. Dan setiap pembelian softline kamu pasti mendapatkan free lensa case. Jadi untuk menyimpan lensanya. Jadi kamu jangan sampai ketuker ya, friend. Kalau misalnya kamu pakai softline-nya di bagian kanan, kamu harus simpannya di bagian kanan atau right. Di sini kan ada RL gitu ya. Terus yang kiri juga kiri gitu. Dan sebelum kamu memindahkan softline, kamu harus membersihkan dulu wadah
penyimpanannya ini ya, pakai tisu basah atau kamu cuci pakai sabun cuci. Setelah itu kamu lap pakai tisu. Oke, kita teteskan cairan softline, maksud aku, ke tempat berendam softline-nya. Nggak sampai deh. Nah, setelah itu kita buka bagian belakang softline-nya. Segelnya lumayan kenceng ya emang sih, biar higienis, nggak terkontaminasi. Nah, friend, di sini aku mau memberitahu kepada kalian bagaimana sih cara pakai softline dengan alat dan dengan dengan jari aja. Tonton terus sampai habis ya, friend. Jangan lupa share ke teman-teman kamu yang kayak teman kamu kan kadang takut pakai softline karena nanti softline gini. Tapi kalau kamu bisa meminimalisir, itu nggak akan terjadi. Dan terutama jangan pakai softline untuk mandi, untuk berenang, apalagi untuk tidur. Pokoknya itu sih, selama aku pakai softline dari kelas berapa ya, aku pakai softline dari kelas 1 SMA sampai sekarang, alhamdulillah mata aku nggak kenapa-napa karena aku pakai softline-nya juga. Setiap 1 jam sekali seenggaknya aku tetesin karena biar mata aku nggak kering. Terus kebersihannya waktu penyimpanan softline aku perhatikan. Terus kalau yang kanan dipakai yang kanan, yang kiri dipakai yang kiri. Tuh. Ini aku belah. Jadi 2 aja deh. Oh ya, friend, tangan kamu harus steril, bersih. Pokoknya udah cuci tangan, udah bersih. Di sini aku nggak mengambil air yang ada di dalam cairan softline, jadi langsung aku ambil yang pakai tangan. Lalu aku cuci dulu softline-nya. Nyucinya itu digosok-gosok gini, pelan-pelan aja, terus dibalik gini, pelan aja, terus ditekan gini. Nah, terus ditaruh di tempat penyimpanan softline-nya. Ini aku masukkan di sebelah kiri. Dan selalu siapkan tisu ya, friend. Usahakan tisu towel atau tisu kayak tisu basah tapi yang kering gini. Teksturnya kayak tisu basah maksud aku, tapi dia itu kering. Aku lanjut. Nah, di sini aku mau kasih tahu, ini ada lucu banget. Ini kamu bisa beli di grocery.id. Jadi ini penting. Jadi ini tuh sangat-sangat penting banget, friend. Apalagi kalau kamu sering traveling, sering pakai softline kalau liburan kemana gitu, ya kan? Ini lucu banget, ini lucu. Siapa ya ini karakternya, lupa aku, yang di Line itu ya. Pokoknya ada karakter lain. Jadi ada yang putih, ada yang siapa nggak hafal namanya, ada yang kuning itu. Kamu bisa tanya di admin grocery.id. Ini nanti aku kasih Instagramnya dan WA admin grocery.id. Juga ada beberapa koleksi softline dari grocery.id. Dan pastinya ada Kemenkes RI-nya. Ini Nobly juga ada Kemenkes RI-nya di belakang kemasan di sini, kemasan RI dari PT Gelflex Indonesia. Gelflex atau Gelflex gitu ya. Nah, ini friend murah banget, kamu bisa tanya harganya di grocery.id. Dan ini di dalamnya ada lens case, jadi air tuh right kanan. Terus ini udah aku isi air, ini air perendam softline. Jadi kalau kamu traveling, kamu kan nggak mungkin ya bawa yang besar gini atau yang botolan. Ini kan macam-macam, ada yang 500 ml, ada yang 100 ml dan lain sebagainya. Jadi aku lebih prefer pakai yang di dalam kemasan ini. Terus juga ada capit softline buat mengambil softline dari tangan atau dari dalam ini
dari dalam lens case-nya tadi. Sama ada apa ya ini namanya, kayak apa ya, dia tuh bentuknya kayak yang ditempelin di kaca-kaca mobil itu loh friend, kayak gini. Gak kelihatan ya. Jadi dia itu kayak gini. Jadi dia itu kayak gini friend. Atau lagi hangout sama pacar. Soalnya aku biasanya friend kalau misalnya liburan yang nggak seberapa jauh dari rumah, tapi yang lumayan jauh lah, tapi nggak sampai luar pulau gitulah, itu aku pasti bawa kayak gini. Karena kalau wudhu atau mandi itu pasti aku lepas dulu, aku taruh di sini. Ini nanti aku isi juga airnya di dalam sini. Jadi biar apa ya istilahnya, mata kamu nggak terlalu lelah karena pakai soft lens seharian. Jadi direndam, kamu sholat dulu, kamu mandi, setelah itu dipakai lagi. Tapi juga setelah diambil dari sini itu kan kamu ambil gini. Nah, aku contohin ya, kan diambil gini. Itu lihat di bagian tengah-tengahnya yang bening ini, di bagian tengah-tengah yang bening ini dilihat. Kalau misalnya ada kayak butiran-butiran, itu kamu celupkan lagi, kamu angkat lagi, kamu celupkan lagi, kamu angkat lagi, karena itu biasanya kotoran. Nanti kalau dipakai, langsung kamu pakai, itu nanti akan ada rasa kayak mengganjal gitu friend. Nah setelah itu, ini aku coba mengambil soft lens dari kemasannya ini yang bersegel, pakai capitannya ya, pakai capitan. Aku pribadi sih sebenarnya lebih suka yang pakai apa ya, aku anggapnya kit soft lens lah, kit untuk memasang soft lens. Aku lebih suka karena lebih praktis, lebih cepat juga pemasangannya. Terus sama aku basuh dulu karena kan dari dalam kemasannya udah direndam lama, jadi istilahnya aku sterilkan pakai perendam yang baru. Dan kamu wajib mengganti cairan di dalam lens case ini seenggaknya, kalau misalnya nggak kamu pakai sama sekali, 1 minggu sekali lah. Kalau kamu pakai setiap selesai kamu pakai, terus kamu taruh lagi, kamu simpan lagi, itu lebih baik kamu ganti airnya, air di dalam lens case untuk menyimpan soft lens-nya, biar tetap steril dan nggak ada bakteri-bakteri. Nanti kan ada bakteri menempel di sini terus menyebabkan yang nggak diinginkan gitu friend. Oke, aku akan kasih tahu tutorial memasang soft lens. Dan friend, aku lupa aku nggak membeli tetes mata yang biasa, maksudnya yang tidak untuk soft lens, tapi untuk mata-mata biasa ini. Itu biasanya sebelum pakai soft lens aku teteskan itu dulu, sedangkan ini kan nggak ada, jadi aku ganti pakai cairan tetes mata soft lens. Ini aku pakai yang merek kadang O2, kadang yang Alsa Plus apa A Plus ya, ini pokoknya gitu. Terus aku tetesin gitu aja ya. Oke, aku tetesin. Aku tetesnya satu-satu ya. Jadi yang sebelah kiri aku mau majuin kaca aku dulu. Nah, posisi kacanya di bawah ini. Setelah itu yang sebelah kiri aku pasang pakai tangan ya. Perhatikan baik-baik friend. Dan pertama kali pakai soft lens itu jangan ada rasa kayak takut atau gimana, karena nanti kamu malah soft lensnya nggak kepasang karena kamu takut nanti masuk kemana-mana. Padahal enggak, soft lens ya tempatnya emang di depan sini gitu. Oke. Cara ambilnya itu gini friend, dicolok gini aja, dicolok, dicapit pakai tangan gini. Nah
Kalau softline kamu waktu setelah dipakai kayak gerak-gerak gitu, berarti softline kamu kebalik. Dan sebenarnya mudah banget sih. Kalau softline-nya kebalik itu posisi yang warnanya pudar itu di depan, kalau yang terangnya itu di belakang. Sedangkan yang bener kan posisi yang softline terangnya itu kan di depan, kayak yang warna lebih apa ya, lebih jelas itu yang bagian depan. Tuh friend. Jadi tadi kan udah aku capit pakai tangan kanan ini, terus aku taruh di sini kan. Terus aku ambil lagi gini. Jadi aku ambil lagi gini. Oke friend, aku akan memasangkan softline di mataku sebelah kiri. Jadi ambil softline-nya. Cara ambilnya itu dicocol di tangan jarinya dimasukkan satu gini, terus diambil gini. Nah, dipindahkan dulu di sebelah sini. Terus dipindahkan ke sebelah kanan lagi biar posisi bulatnya itu pas dan gak jatuh gitu friend. Nah, setelah itu aku tetesi lagi di bagian dalamnya pakai cairan tetes softline, bukan perendam ya, yang tetes ya. Gini udah. Terus friend, aku tarik pakai jari manis aku gini. Terus yang tangan sebelah kiri itu membantu kayak mengangkat ininya, bagian sininya gini. Terus dipakai untung nggak jatuh. Jadi friend, jari tengah dan jari manis itu kayak menarik yang kelopak bagian bawah gini. Terus yang tangan kiri itu menarik bagian atas gini. Kamu waktu softline-nya dipasang, kamu jangan melihat ke arah softline-nya gini, jangan melihat ke arah softline-nya, tapi mata kamu arahnya melihat kaca. Beda ya, kalau misalnya kamu melihat ke arah softline yang mau masuk ke mata kamu, itu kamu jadinya takut. Sedangkan kalau kamu pakai softline-nya menghadap ke kaca, pokoknya fokus mata kamu ke kaca, itu bakalan lebih gampang. Ini aku tesin lagi ya, takutnya kering tadi karena kebanyakan ngomong. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Berdoa dulu friend. Ini agak ngangkat gini. Enggak masalah kalau kayak nangis gini. Ini kebalik apa enggak sih, kok agak goyang-goyang nih. Enggak usah dikeliatin. Oke. Sudah berhasil, nggak masalah. Dan friend, sedikit informasi, aku kalau pakai softline itu aku pakainya sebelum pakai make up karena biar lebih biar nanti ulangi. Oh ya friend, aku pakai softline-nya itu tergantung sih, kadang kalau make up-nya nggak membutuhkan waktu terlalu lama, aku pakai softline-nya sebelum pakai make up. Dengan kalau make up yang kayak karnaval atau make up istilahnya jadi model make up pengantin, itu setelah make up-nya mau selesai. Karena kan kalau jadi make up pengantin kan kita kebanyakan kan disuruh menutup mata, disuruh ngadep atas, itu kan agak kecolok gitu friend. Tapi aku lebih seringnya aku pakai sebelum pakai make up. Jadi penyesuaian aja, kamu lebih nyamannya dipakai setelah make up atau sebelum make up. Kelebihannya dipakai setelah make up itu, jadi make up itu tadi waktu jadi nggak menjatuhi softline gitu loh friend.
Tapi kalau dipakainya sebelum make up itu enaknya kamu nggak perlu narik-narik. Kayak sini kan nanti ada foundation, ada apa, ada eyeshadow itu, jadi nggak rusak gitu. Tapi nggak enaknya itu waktu mungkin nanti kamu pakai bedak itu dia kemasukan debu-debu bedak, butiran-butiran bedak yang berterbangan itu, friend. Itu nanti agak sedikit kayak perih dan mengganjal. Pokoknya rasa yang nggak enak gitu, friend. Itu setelah itu kalau kamu rasa kemasukan make up, kamu tetesi lagi pakai tetes soft lens. Tetes soft lens ya, bukan tetes mata biasa. Ini aku tetesin lagi. Aku selalu kayak gini, friend. Nah, setelah itu, friend, aku akan memberitahu kamu gimana cara aku pakai soft lens dengan kitnya. Pencapit dan pencapit dan Oke, kita ambil dari rumahnya. Dicapit. Ini ya, friend, dicapit. Aku selalu ginikan karena takutnya masih ada kotoran, jadi aku angkat gini, friend. Taruh pas bagian tengah yang bening ini tuh, ditaruh tepat di atas yang kayak ada bukan perekat sih, apa ya, kayak tempelannya gitu. Terus sama juga aku tetes pakai tetes mata soft lens. Aku kalau yang pakai kitnya ini, aku angkatnya cuma bagian tangan yang nggak megang ini, jadi gini. Sama ya, kamu ngelihatnya jangan melihat ke arah soft lens-nya. Kamu melihatnya jangan melihat ke arah soft lens-nya, karena pasti kamu nanti takut kayak kok mau dimasukkan soft lens gitu kan. Nah, kamu lihatnya fokusnya ke kaca atau ke cermin kamu. Jadi kamu lihatnya fokus ke cermin kamu gitu, friend. Jadi biar nggak takut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku pakai bagian ibu jari, aku taruh gini, yang jari telunjuk aku buat angkat yang kelopak bagian atas. Masalah, friend, kalau meneteskan air mata. Ya sudah. Oke, aku pinggirkan lagi kacanya. Tara, friend, mudah banget kan cara pakai soft lens-nya. Kamu jangan takut untuk mencoba dan jangan berpikir aneh-aneh tentang efek samping dari soft lens. Asalkan kamu nggak pakai soft lens tidur, dipakai nggak lebih dari 8 jam, terus nggak dipakai mandi, pokoknya yang kayak kena air wudhu itu, atau enggak kalau misalnya lagi mager lepas soft lens, kamu itu aja tutup mata waktu wudhu gitu, friend. Karena aku pernah ya waktu wudhu itu air wudhunya tadi itu sedikit mengenai soft lensku dan rasanya itu aneh pokoknya. Sedangkan kan kalau ini kan emang dibuat khusus untuk soft lens, jadi dia akan melembabkan. Kalau air itu justru malah
kering udah tambah kering gitu friend. Jadi jangan sekali-sekali merendam soft lens dengan air biasa atau air galon. Itu kesalahan fatal friend. Jadi kamu harus beli yang namanya cairan perendam soft lens. Ini murah banget friend. Yang ini sih yang agak sedikit mahal. Segini kurang lebih 15.000. Kalau segini tuh nggak sampai 100, tapi banyak banget isinya gitu friend. Jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kamu punya friend.